Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas belajar tentang tips sukses di perguruan tinggi. Nah, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe di channel ini. Channel ini berkembang karena kontribusi dari teman-teman semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Baik, sekarang kita akan mendiskusikan satu hal yang menarik. Jenis-jenis skripsi atau karya akhir dalam menyelesaikan studi sarjana. Atau juga bisa digunakan di strata 2 ya, atau magister gitu ya. Biasanya ini terkait dengan penulisannya seperti apa. Karya akhir itu ya, kita harus mengetahui bahwa skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan ya, di samping syarat-syarat yang lain, mata kuliah, mungkin ada program magang, ya, ada program-program yang lainnya juga, atau persyaratan-persyaratan yang lain yang ditentukan oleh kampus kalian masing-masing. Nah, di sini yang ingin saya maksudkan adalah skripsi itu biasanya terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya konseptual atau teoritis gitu ya. Boleh seorang mahasiswa mengerjakan skripsi atau tugas akhir yang sifatnya konseptual. Konseptual di sini biasanya dalam bentuk misalnya membuat systematic literature review ya, atau kajian pustaka yang sistematis. Tentu dalam membuat satu kajian literatur yang sistematis diperlukan hal-hal yang jelas ya. Tentu topiknya harus jelas juga ya. Topiknya apa? Harus jelas. Fokusnya juga harus jelas juga. Dan dalam menyusun kajian literatur yang sistematis itu juga harus kritis. Harus kritis terhadap literatur-literatur yang dikaji. Ya kan? Karena kan literaturnya banyak. Nah, Prof. Tirta, berapa banyak literatur yang harus kita kaji dalam sistematik literatur review gitu ya? Menurut saya sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kenapa? Karena jagat artikel ya sesuai dengan topik yang kalian teliti itu sebenarnya sangat luas, sangat banyak. Nah, mungkin atau untuk S1 ya kalau memang bisa dari 100 artikel gitu ya, 100 artikel ya dibuat sistematik literatur review-nya itu juga sangat baik ya kalau untuk strata 1 gitu. Kalau strata 2 tentu lebih banyak lagi harapannya. Apalagi strata 3 yang udah pasti itu wah itu jagoannya ya, yang paling tinggi gitu ya. Nah, bisa juga mungkin 50. Ya, 50. Ya, mungkin itu batas yang menurut saya ya sedang ya. Kalau memang sulit banget 30 lah. Tapi jangan kurang dari itu ya. Nanti kalau kurang dari itu jadi apa yang mau dikaji gitu ya. Literaturnya secara sistematis itu apa yang dikaji. Karena di situ harus menemukan sintesa ya. Sintesa dari teman-temannya apa. Karena kalau mengkaji satu literatur ya secara sistematis, tentu topiknya harus jelas seperti apa. Teorinya yang digunakan apa dalam literatur itu atau dalam artikel itu. Terus kemudian metodenya apa, temuannya apa, ya findingsnya apa. Nah, kesimpulannya apa tentunya juga begitu ya. Nah, ini kan baru satu ya. Kalau Anda punya 30 ya, Anda harus pertama meringkasnya dulu gitu ya, lalu mensintesakan hasilnya. Nah, tentu tidak dalam video ini ya saya sampaikan bagaimana cara membuat sistematik literatur review ya, tetapi ingin saya jelaskan, saya tekankan dalam kesempatan ini adalah kita atau Anda sebagai pejuang skripsi gitu ya, bisa menulis sistematik literatur review sebagai salah satu jenis skripsi. Tentu harapannya juga tidak boleh bias ya, nggak boleh ada bias. Kita berusaha menjadi orang yang di luar gitu ya tulisan-tulisan itu, karena kita membacanya, mengkajinya secara kritis, membandingkan, ada sintesanya. Nah, nanti biasanya kemudian dengan berbagai macam prosedur ya, protokolnya, lalu kita akan menemukan di situ ada gap-nya ya, ada inkonsistensi, ada finding-findingsnya. Nah, di situ nanti akan muncul ya finding-finding itu atau temuan-temuan itu sebagai kesimpulan dari
skripsi tadi. Ya, tentu Anda bisa cek tuh ya di internet atau di YouTube ini banyak juga bagaimana cara membuat sistematik literatur review ya. Salah satunya adalah channel teman saya ya, itu Mas Romi Satrio Wahono ya di bidang computer science. Silakan bisa dicek juga di sana ya. Anda bisa type saja tulisannya channel beliau. Nah, lalu apa Prof jenis yang berikutnya? Jenis yang berikutnya adalah jenis yang empirik ya, atau empiris, studi-studi empiris. Studi ini tentunya yang berkaitan dengan dunia nyata atau memecahkan masalah ya, berusaha untuk memecahkan masalah yang bisa awalnya diambil dari konseptual, kerangka-kerangka konseptual, kerangka-kerangka teoritis yang kemudian diaplikasikan ataupun masalah-masalah ataupun fenomena kejadian dari dunia nyata. Misalnya memecahkan persoalan yang ada di industri, persoalan yang ada di masyarakat, persoalan yang ada di ruang kelas, ya, di perusahaan, di organisasi, banyak sekali. Nah, itu mengkaji hal-hal yang real, ya. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Secara umum kita bisa melihat atau melakukannya dengan pertama adalah tentu kita tentukan topiknya udah pasti ya, topiknya, fokusnya ya, permasalahannya udah pasti, pertanyaan penelitiannya udah pasti itu ya, karena semua dasarnya seperti itu. Tetapi di sini ya, yang membedakan dengan yang pertama tadi, di sini di jenis yang kedua ini, di jenis yang empirik ini, kita mengaplikasikan teori tertentu. Ya mungkin kalau untuk S1 cukup deh satu teori saja. Gunakan ya satu teori itu kemudian bagaimana dipakai untuk menjadi kacamata gitu ya. Untuk menganalisis problematik ya, atau permasalahan penelitian yang dijumpai atau yang menjadi fokus dari penelitian skripsi Anda. Nah, biasanya kalau yang pendekatannya lebih kuantitatif ya itu menggunakan operasionalisasi variabel ya, ada mengukurnya bagaimana, datanya apa, ukurannya apa gitu ya. Nah, memang kalaupun yang menggunakan kualitatif, yang empirik juga turun ke lapangan, lihat kepada dunia nyata, bertemu dengan subjek-subjek penelitiannya, diskusi, observasi, ya, kemudian mungkin juga interview atau ada focus group discussion, ya, macam-macam cara-caranya ya, metode-metode penelitiannya. Nah, tapi pada intinya di sini adalah menggunakan data real. Jadi teori digunakan untuk melihat persoalan yang ada di lapangan ya, di dunia nyata dan mengumpulkan data-data yang ada di dunia nyata atau di masyarakat gitu ya. Nah, data itu ya, kemudian coba di framing dengan teori-teori tadi. Dan tentu di sini kata kuncinya adalah bagaimana menganalisis secara tajam. Analisis secara tajam ini penting. Dari teorinya, kemudian lihat fenomenanya berdasarkan data-data di lapangan. Nanti apa hasilnya? Nah, itu menjadi hal yang sangat penting dan menarik. Nah, itu tadi kira-kira ya ada dua hal yang penting ya, jenis skripsi atau karya akhir yang bisa dilakukan oleh para pejuang skripsi. Nah, kalau untuk S2 tesis biasanya juga ada studi-studi kasus ya atau case study atau yang lebih sifatnya mungkin pemecahan masalah di tempat kerja ya, karena kalau S2 seringkali lebih aplikatif ya, lebih applied gitu. Nah, demikian semoga sharing saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi punya gambaran, jadi saya mau milih yang mana ya, mau milih skripsi yang mana ya. Dua-duanya bagus ya, kalau mau pakai yang konseptual, yang pertama tadi oke, ya berarti harus kuat analisisnya, ya sistematik literatur reviewnya, ataupun kalau ingin mencoba yang empirik, yang saya mau turun langsung ke lapangan, saya ingin tahu berdialog dengan masyarakat, saya ingin menginterview orang, ya sehingga saya dapat banyak pengalaman, boleh saja. Ya intinya di situ yang kedua adalah mengetes teori kan ya. Nah demikian dua-duanya punya kekuatan dan juga saya kira saling melengkapi ya. Sesuaikan mana keinginan kalian dan mana juga yang sesuai dengan arahan pembimbing juga dan kesiapan dari berbagai macam hal pendukung. Apa itu aja hal pendukung? Banyak sekali ya. Nanti di video saya yang lain Anda bisa lihat apa saja faktor-faktor yang menentukan kita untuk memilih ya jalur tertentu dalam skripsi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga
bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, sukses bagi para pejuang skripsi. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.